Halo, Assalamualaikum, salam literasi. Semangatnya masih hanya sekedar mencatat apa yang sedang saya pikirkan pagi ini. Berangkat kantor kok terlintas beberapa hal. Yang pertama mungkin biasa saya menulis puisi setiap hari, walaupun tidak semuanya langsung selesai ya. Belakangan ini saya kurang kurang spontan dalam menulis puisi, jadi beberapa itu hanya ketahan. Seperti pagi ini saya punya satu semacam premis ya, satu kalimat yang sudah saya tuliskan dalam satu bait, tapi saya merasa belum bisa melanjutkan. Tapi saya akan ceritakan kenapa saya menuliskan itu gitu. Soal nanti akhirnya berkembang puisi itu jadi atau enggak itu urusan nanti lah. Jadi saya menuliskan tentang kita itu mungkin hanya kumpulan bara yang ya bisa jadi saling menghangatkan, karena bisa jadi saling menyala gitu. Jadi kita itu kumpulan bara. Jadi mengapa ada etika pergaulan, mengapa kita harus tahu sopan santun, mengapa kita harus tahu teknik berkomunikasi yang personal tapi tetap nyaman gitu ya. Itu bisa jadi karena kita itu kumpulan bara gitu. Ada selalu ada potensi marah dalam diri kita yang kalau kita kurang nggak memperhatikannya gitu, atau salah urus atas itu, bisa jadi meledak. Siapapun kita mungkin ini termasuk yang sedang viral ya, ada video teman kerja yang dipukul atasannya gitu. Di luar itu sebenarnya, tapi itu menjadi pemantik lah ya, bahwa sebenarnya kita adalah kumpulan bara. Nah, saya berharap sebenarnya kejadian-kejadian letupan di tempat kerja, di sekolah, di tempat nongkrong gitu ya, kalau saat ada seorang kita tuh meletup marah itu kita kurangi atau kita mitigasi risiko lah gitu. Kenapa itu terjadi? Karena menurut saya masih bisa dikondisikan gitu. Saya akan cerita tentang bagaimana kemarahan itu, bagaimana perjalanan kemarahan dalam diri saya. Ini mungkin bisa jadi semacam sharing biar jadi peta perjalanannya. Oh, ternyata marah itu bisa seperti itu ya. Jadi dulu saya sangat pemarah. Mungkin bukan pemarah ya, kalau pemarah itu kan kerjaannya marah. Kalau saya seorang yang mengekspresikan kemarahan itu bisa dengan destruktif gitu ya, bisa merusak gitu. Saya membanting sesuatu, saya memukul orang, saya berantem, saya memaki, saya gitu. Nah, suatu hari saya tersadar bahwa mengapa setiap itu terjadi gitu. Setiap saya marah itu, selesai itu saya menyesal, dan penyesalannya itu terkadang nggak enak banget. Nah, itu yang menjadi kok bodoh ya aku waktu itu ya, kenapa aku tahu bahwa setelah saya marah itu sangat nggak enak, kenapa saya masih marah ya. Awalnya seperti itu. Bahkan pernah suatu saat, ini menurut saya ini puncaknya ya, itu adalah ketika saya dipukul sama seorang anak dari kantin di sekolah saya di pesantren. Jadi ini saya sahabatan sama dia, dan dia secara ekonomi inilah agak terbatas ya. Saya sahabatan sama dia anak dari seorang ibu yang sudah sendiri gitu, yang jualan di kantin itu. Dan
saya deket banget sama ibu-ibu itu kan, sampai jadi kayak anaknya gitu ya. Saya jadi kami itu seperti kayak saudara itu. Kalau saya bolos itu kadang numpang tidur di rumahnya gitu, ngumpet di situ sama-sama si itu temanku itu. Nah, suatu saat kami ada masalah dan memang dia kan bukan anak yang berpendidikan ya, sehingga ekspresi marahnya pun ya begitu. Saya dipukul dan hidung saya berdarah. Cuman posisinya itu saya marah betul, saya ingin membalas, tapi apa ya, saat itu tuh akal sehat saya itu mengatakan ini nggak boleh, karena saya kenal betul ibunya gitu ya, saya kenal betul anaknya itu, dan saya memakluminya gitu, memahami betul bahwa dia lepas kontrol aja gitu. Tapi kan namanya anak muda ya, dan itu masih sangat, saya sanawiyah kayaknya, SMP ya, marah betul. Lalu saya guyur kepala saya dengan ember gitu untuk mengurangi darah di hidung dan mengurangi marah saya ya. Saya memukul tembok di kamar mandi sekolahan itu sampai retak, waktu batu batanya itu pecah dan tangan saya tentu berdarah. Itu kan sebuah ketololan. Tapi waktu itu saya meluapkan dengan tidak mengakibatkan konflik yang lebih panjang gitu. Dan menurut saya itu cukup fenomenal gitu bagi saya gitu. Sehingga setelah itu saya mulai saya harus berhenti marah, menghentikan marah sejak dari pikiran gitu, kalau bahasa saya itu gitu. Jadi saya menghentikan marah sejak dari pikiran. Jadi sebab-sebab kita itu nggak terima, sebab kita itu udah kita bantai dulu di awal gitu. Itu cerita tentang sejarah marah dalam hidup saya, dan setelah itu sih relatif terkendali ya. Ada beberapa saya lepas itu, tapi nggak sampai merusak atau memukul orang lah, paling tidak nggak memukul orang, tapi merusak barang ada beberapa lah terjadi lagi. Dan terus saya kurangi, saya lawan dengan saya menghentikan marah itu sebelum dia jadi pikiran, sebelum jadi ide gitu. Karena kalau udah di kepikiran, udah pikiran nggak terima, marah, ditahan sakit gitu, ditahan pun sakit gitu. Sehingga saya bunuh dari awal. Nah, cara inilah yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Bagaimana dari satu ini saya terusan kepikiran karena ada teman yang dipukul oleh atasannya karena pekerjaan gitu ya. Dan yang jadi pikiran kan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Pasti ada sesuatu gitu. Pasti ya, ini akumulasi. Nah, problemnya kan kalau pakai jurus saya tadi, bagaimana membunuh potensi marah dari sejak pikiran, sebelum pikiran itu terjadi. Nah, kita kan akan membangun atmosfer itu kan. Menurut saya ini menjadi PR besar gitu. Membangun atmosfer untuk tidak memungkinkan seorang itu marah. Ini rumit. Saya semalam sebenarnya bukan mengumpulkan, karena memang saya pulang kantor dan anak-anak masih berkumpul di ruang tamu dan ada istri gitu. Dan seharian istri curhat tentang beberapa hal yang dia kecewa terhadap anak-anak gitu. Terus apa yang harus saya lakukan, sampaikan ke anak-anak. Ini saya cerita tentang atmosfer ya. Ini sama ya, ada relate di atmosfer. Saya cerita ke anak-anak bahwa sebenarnya mungkin gini, ceritanya agak panjang sih, tapi saya ceritakan aja. Saya buka dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang itu, jiwa yang tenang, orang yang husnul khotimah itu kan jiwa yang tenang, mungkin meninggalnya dengan senyum gitu. Siapakah mereka itu? Mereka itu dipanggil Allah dengan lembut untuk radiyatan mardiyah. Jadi di sebuah surga yang keridhaan gitu. Jadi sebenarnya itu kenyamanan hidup kita itu, kenyamanan mati kita nanti ya, setelah hidup yang panjang itu adalah saat kita itu dipanggil dengan keridhaan Allah. Kita diterima, ridho itu kan diterima ya. Diterima. Nah, itu kan menjadi, kalau itu kita bicara tentang kematian, kita kan bicara tentang tujuan kita hidup itu kan. Mau ridho gitu.
Nah, terus aku cerita ke anak-anak, sekarang coba pikirkan gimana caranya ridho, caranya mendapat ridho Allah. Nah, ternyata ada satu hadis, ridhollahi ala ridhoi walidain. Ridhonya Allah itu terletak di atas ridhonya kedua orang tua gitu. Artinya sebenarnya dalil ini sebelumnya saya sampaikan ke istri saja tanpa anak-anak dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau ketika saya dan istri saya sampaikan, bayangin dek, dia anak-anak kita ini akan mendapatkan ridho Allah itu kalau mendapatkan keridhaan kita gitu. Nah, sekarang bagaimana kita tetap ridho atas apapun yang dilakukan anak-anak kita gitu kan? Kan begitu jadinya kan. Sebagai orang tua kan kita mikirnya gitu. Dan itu kan nggak mudah gitu, nggak mudah. Sementara buat anak-anak, nah ini biar anak-anak menyejajarkan. Makanya ketika saya sampaikan ke anak-anak, baru tak sampaikan, tolong bantu khususnya ibu gitu ya, istri saya bagi ibunya anak-anak itu kan, itu menjadi posisi yang penting karena keridhaan dia itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya mereka anak-anak itu. Nah, sementara kan konflik itu selalu ada kan, kita kan nggak ngerti nanti yang terjadi di perjalanan hidup kami itu, masa sih nggak ada slack gitu, nggak ada benturan, nggak ada. Saya bangunnya dari bagaimana kalau kita sudah sepakati di awal, kita sampaikan, kebetulan anak-anak saya udah cukup dewasa ya, bisa disampaikan, udah pada paham, disampaikan, kita bangun atmosfer itu gitu. Atmosfernya dibangun, tolong bantu kamu jaga perasaan kami jaga perasaanmu. Saya sampai ngobrol sama anak ketiga yang masih SD, ketika dia manyun kalau disuruh belajar, saya tanya dengan apa adanya, enggak, kamu nggak suka disuruh belajar? Iya, tapi kamu suka belajar kan? Suka. Iya, tapi aku nggak suka disuruh belajar. Ya udah clear gitu ya. Berarti bapak nggak usah nyuruh belajar ya. Tapi kamu tahu kan, bapak sama ibu tuh pengen kamu belajar dan kita nggak nyaman kalau kamu nggak belajar padahal besok ujian gitu. Ini kan sebenarnya percakapan sederhana tapi sudut pandangnya kan beda ya. Kalau kita tahu dia nggak suka itu, ya udah kita cari kenyamananmu. Kamu nggak nyaman itu, kita bantu aku dengan kau bantu aku tetap nyaman, aku bantu kamu tetap nyaman. Oke, ini ngomongin rumah ya, keluarga. Nah, bagaimana dengan kantor? Saya merasa memang sudah mulai harus difikirkan serius gitu. Ketika ada gejolak api menyala di kantor itu, ini bagaimana kita membangun atmosfernya itu ya. Kalau dirunut ke belakang, ternyata kan karena stres semua itu terjadi. Letupan itu karena stres, karena tekanan pekerjaan. Loh, tapi kan memang pekerjaan kita berat gitu. Mungkin gitu pembelaannya, kita pekerjaan berat maka kita tertekan. Sebenarnya memang begitu cara berpikir kita atas beban itu. Apakah kita stres ini karena beban kita terlalu berat, atau jangan-jangan kita stres karena cara kita memandang beban itu yang salah gitu. Ya nggak sih? Kalau aku tuh nggak terima gitu. Kayaknya enggak deh. Kalau karena beban itu membuat kita stres semua. Nggak ada beban yang ringan di hidup ini kan. Berarti kan cara pandang atas itu. Nah ini saya akan kulik lagi lebih dalam. Dan ternyata itu lucunya kehidupan kita, apalagi di dunia kerja ya. Terkadang kita ini menikmati tekanan pekerjaan orang lain gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang lain tertekan itu, kita menikmatinya gitu. Tuh kan nggak bisa. Ya kayak saya dulu pernah ditegur karena dalam satu pemeriksaan gitu, jadi diperiksa pekerjaan saya dan saya ketahuan ada yang salah gitu. Yang lucu itu dia itu langsung seperti bangga dan puas gitu. Nah kan kamu salah kan gitu. Saya bingung, kenapa dia seneng ya kalau saya salah gitu. Padahal kalau kita dalam satu fungsi yang sama, mestinya dia khawatir dong dengan kesalahan saya gitu. Nggak ada kesenangan gitu. Nggak ada menikmati ketertekanan orang lain gitu. Ini kan yang jadi lucu kan. Tapi kita kalau dikembangkan akan seru, tapi saya pikir tidak bisa disampaikan di ini ya, karena itu nanti pembicaraan lebih khusus. Tapi nanti akan ketemu kalau yang kita mau bangun atmosfer kenyamanan itu, karena kita tidak ingin meledak gitu. Apalagi kalau ini kantor pelayanan ya. Kalau kantor pelayanan berarti kan dia harus melayani orang.
Mungkin nggak sih seorang melayani orang lain dengan kondisi yang sedang emosi, dengan sedang stres, sedang tertekan. Nah, berarti harus dibangun atmosfer. Atmosfer itu menjadi tujuan utama dulu gitu. Baru semua ngikut nanti, termasuk perangkat-perangkatnya, termasuk caranya, termasuk prosedurnya gitu. Yang mencegah mencegah ketidaknyamanan dalam suasana bekerja. Jadi kemana-mana ya. Kayaknya sih cukup melegakan saya juga saat bisa membicarakan ini di sini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.